Wow, pedang yang sangat indah. Mata Putri Dising berbinar saat melihat pedang darah naga yang diserahkan oleh anggota Istana Naga. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Kemudian, dia menyerahkan pedang itu padanya. Ini adalah pedang yang aku perdagangkan dengan seseorang. Saya tidak berharap dia mati. Sekarang pedang itu telah dikirim oleh mereka, aku akan memberikannya padamu. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan samar. Kemudian, dia menyerahkan pedang tajam di tangannya kepada Putri Dising. Meskipun sedikit sial, aku akan menerimanya dengan enggan. Lady Dising secara alami dapat mengenali kekuatan pedang ini. Namun, baginya, Wang Xian adalah orang kaya baru. Karena itu adalah hadiah dari orang kaya baru, dia tentu saja menginginkannya. Ayo pergi, Wang Xian berkata padanya. Dia segera menggunakan energi untuk membungkusnya dan Bibi Ying dan terbang cepat menuju bintang bulan terbit. Moonrise Star adalah planet terbesar di Sekte Besar Bulan lalu. Itu juga planet yang paling makmur. Dari sini, seseorang dapat berteleportasi ke sebuah planet di Istana Kekaisaran Pusat dan kemudian pindah dari sana. Menguasai. Namun, ketika Wang Xian melewati lokasi Sekte Beichuan, Bei Suang merasakannya dan segera terbang. Tuan, kemana kamu pergi? Bei Suang bertanya pada Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Ke Istana Kekaisaran Pulau Tengah. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Perdana Menteri Gui dan Formasi Surga. Kali ini, mungkin butuh lebih dari setengah bulan. Wang Xian menatap Bei Suang, berhenti sebentar dan berkata padanya. Apakah kita akan pergi ke Istana Kekaisaran di Pulau Tengah? Bei Suang tampak sedikit linglung. Jelas bahwa dia telah memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan, saya juga pergi. Hah? Kamu juga ikut? Wang Xian sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. Kita akan menyelesaikan beberapa dendam. Kilatan dingin melintas di mata Bei Suang. Jelas, ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Baiklah, mari kita lakukan bersama. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Selamat, Nona Bei Suang. Putri kesayangan surga telah kembali. Bibi Ying menatap Bei Suang dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Oke, Bei Suang mengangguk pada Bibi Ying dan wanita bintang kekaisaran. Bibi Ying, apakah kamu mengenalnya? Bei Suang telah tinggal di Istana Naga selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak berbicara dengan gadis manapun dalam setahun terakhir, apalagi dengan nyonya bintang kekaisaran. Dan wanita bintang kekaisaran tidak mengenal Bei Suang. Melihat Bibi Ying memberi selamat kepada Bei Suang, wanita bintang kekaisaran mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Aku pernah mendengar tentang reputasinya sebelumnya. Ketika Kaisar Istana Kekaisaran saat ini merayunya, sesuatu terjadi. Bibi Ying mentransmisikan suaranya ke Imperial Star Lady. Oh, apakah begitu? Imperial Star Lady belum lahir pada saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Di Istana Kekaisaran, 5.000 tahun telah berubah menjadi satu generasi. Ini adalah sesuatu yang terjadi 6 atau 7 generasi yang lalu. Imperial Star Lady juga mengetahui tentang kebangkitan Bei Suang melalui AI. Namun, dia tidak tahu tentang gosip antara Bei Suang dan Kaisar Istana Kekaisaran. Di setiap generasi, pria terkuat dan wanita terkuat di generasi muda Istana Kekaisaran akan disebut Kaisar dan Permaisuri. Ini adalah gelar tertinggi dari generasi ini. Itu juga merupakan kehormatan tertinggi. Kali ini, aku ingin menjadi Permaisuri. Nyonya bintang kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri saat tatapan penuh tekad muncul di matanya. Di sini, segera, semua orang tiba di planet bulan yang mengundang. Wang Xian berkata, Tuan, formasi teleportasi ada di sini. Saat Bei Suang berbicara, dia memimpin jalan dan terbang menuju lokasi formasi teleportasi. Raja Naga, Dewi Frost. Pada formasi teleportasi, para murid sekte besar dari bulan lalu yang menjaga tempat itu memanggil dengan hormat. Salah satunya adalah pemimpin Istana Naga yang menjadi terkenal dalam satu pertempuran sementara yang lainnya adalah Dewi Es yang terkenal. Pakar seperti itu akan dihormati bahkan jika dia bukan dari sekte besar dari bulan lalu. Oke, Bei Suang mengangguk dan mereka berempat memasuki susunan teleportasi. Mereka tiba di sebuah planet dengan cepat melalui susunan teleportasi dan mulai transit di bawah bimbingan Nyonya Bintang Kekaisaran. Mereka baru berhenti setelah 5 jam. Mudah membayangkan seberapa besar Istana Kekaisaran di Pulau Tengah. Imperial Starfield, Pulau Tengah yang besar, 3 pulau kecil, dan galaksi lainnya. Pulau Tengah saja mengambil 3/5 dari seluruh Emperor Starfield. Dan di area pusat ini, pengadilan Kaisar mengambil 70% planet lainnya.
AI mencatat bahwa jumlah planet kehidupan yang berada langsung di bawah kendali pengadilan kaisar mencapai lebih dari 15 miliar. Lebih dari 15 miliar planet kehidupan, konsep macam apa itu? Dua planet terjauh, jika seseorang mengandalkan penerbangan, bahkan seorang prajurit tingkat Dewa Kaisar Puncak akan membutuhkan puluhan tahun untuk terbang. Adapun kekuatan Istana Kekaisaran, bahkan lebih sulit untuk dipahami. Paling tidak, setidaknya ada 2 hingga 3 juta pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Ini adalah kekuatan penguasa seluruh Imperial Starfield. Kembali ke pertempuran Kaisar yang jatuh, lebih dari 100.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi telah tewas dalam perang antar domain yang berubah menjadi asosiasi penyihir. 100.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi ini semuanya setidaknya tingkat 6 Raja Abadi. Ini adalah Pulau Pengadilan Kekaisaran. Suara Nyonya Bintang Kekaisaran terdengar. Wang Xian, yang berada di samping, mengamati sekelilingnya dengan ekspresi yang sedikit menakjubkan. Inti dari Istana Kekaisaran bukanlah di sebuah planet, tetapi sebuah pulau yang sangat besar. Pulau Void adalah sebidang tanah yang sangat luas. Adapun seberapa besar seluruh pulau itu, Wang Xian sama sekali tidak bisa melihat ujungnya. Wilayah Pulau Istana Kekaisaran sangat besar. Butuh 1 bulan bagi pembangkit tenaga listrik di puncak alam Raja Abadi untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Nyonya Bintang Kekaisaran diperkenalkan ke Wang Xian. Wang Xian sedikit terdiam. Apakah ini Istana Kekaisaran? Ada ribuan planet di seluruh garis utara. Dari yang pertama hingga yang terakhir, dibutuhkan sekitar 1 hari bagi Wang Xian untuk terbang ke sana. Namun, bahkan Raja tingkat puncak dewa akan membutuhkan 1 hari untuk terbang ke sini. Itu luas dan tak terbatas. Seluruh daratan dan pulau berskala besar dapat menyaingi sistem bintang selatan. Itu sangat menakutkan. Pulau Pengadilan Kekaisaran dibagi menjadi pulau dalam dan pulau luar. Pulau dalam bukanlah murid inti dari Istana Kekaisaran. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat raja yang saleh yang abadi yang bisa masuk. Nyonya Bintang Kekaisaran terus memperkenalkan Wang Xian. Dia sedikit menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempatku. Setelah kembali ke Imperial Court Island, Imperial Star Lady jelas sangat senang. Dia segera berjalan ke formasi teleportasi di samping dan melambai pada Wang Xian. Pengadilan Kekaisaran sangat besar. Kita bisa berteleportasi di sini. Tentu saja, kita juga bisa menggunakan Void Tunnel. Kecepatan teleportasi lebih cepat dan harganya juga lebih tinggi. Nyonya Bintang Kekaisaran tersenyum saat dia berbicara. Beberapa dari mereka segera menghilang. Ini pulau dalam. Segera, mereka berempat muncul di lapangan yang luas. Mata Wang Xian bersinar saat dia melihat ke depan. Di depannya, ada istana yang sangat besar. Melihat istana yang menjulang tinggi di depannya, Wang Xian merasa tubuhnya telah menyusut beberapa ratus kali lipat. Istana itu menjulang ke awan. Setiap pilar diperkirakan setinggi ratusan ribu meter. Hanya satu aula yang tingginya puluhan ribu meter. Pilar-pilar itu disanggah satu per satu, membuat orang merasa sangat kecil. Energi yang sangat besar ditransmisikan dari arah istana. Meskipun Wang Xian berjarak ratusan juta kilometer dari istana, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Luas dan tak terkalahkan. Ini adalah perasaan yang diberikan Istana Kekaisaran kepada Wang Xian. Pengadilan Kekaisaran yang begitu megah dan luas bukanlah sesuatu yang dapat diakumulasikan selama ribuan tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Pengadilan Kekaisaran telah mengendalikan bidang bintang kekaisaran selama ratusan juta tahun. Selama ratusan juta tahun ini, Istana Kekaisaran telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke rumahku. Saat dia berbicara, dia terbang ke arah istana yang luas dengan gembira. Wang Xian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Di samping, mata Bei Suang berkedip saat dia melihat sekelilingnya. Ada nostalgia dan kedinginan di matanya. Kali ini, dia ada di sini untuk memberitahu beberapa orang bahwa dia, Bei Suang, telah kembali. Pada saat yang sama, dia ingin memberitahu beberapa orang bahwa dia ingin mendapatkan kembali penghinaan yang dia derita di masa lalu. Setelah terbang sekitar setengah jam di belakang permaisuri bintang wanita, dia berhenti di sebuah dataran di depan istana. Ini adalah tempat yang sangat indah, dengan sungai, danau, padang rumput, dan pepohonan. Di padang rumput, orang bisa melihat binatang buas terbang di atas dari jauh. Ada derek menari dan Pegasus melonjak. Tatapan Wang Xian menyapu binatang buas itu dan hatinya sedikit bergetar. Di antara binatang buas di padang rumput, 20% dari mereka adalah tingkat Raja Abadi. Sisanya hanya di level 6 atau lebih. Apakah ini dasar dari Istana Kekaisaran?
Dibandingkan dengan Istana Naga, ada perbedaan yang sangat besar. Wang Xian bergumam. Ketika dia berada di Pulau Iblis, Wang Xian berpikir bahwa Istana Naga sudah sangat kuat. Setelah peningkatan ini, itu sebanding dengan beberapa sekte besar. Tapi sekarang, sepertinya masih ada celah besar antara mereka dan kekuatan yang begitu dominan. Bahkan jika pengadilan kekaisaran ingin menghancurkan Istana Naga, itu akan mudah. Ada juga celah besar antara sekte besar dan Istana Kekaisaran. Dering, dering, dering. Nyonya bintang kekaisaran datang ke sudut padang rumput dan mengeluarkan bel untuk membunyikannya. Suara bel menyebar jauh. Sendawa. Tak lama terdengar suara derek. 3 bangau terbang, dan seorang wanita berdiri di atas bangau di tengah. Wanita itu terlihat mirip dengan bidadari, sangat cantik. Gadis surgawi. Ketika wanita itu melihat Celestial Maiden, matanya dipenuhi dengan cinta, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Mama, gadis surgawi berkata sambil tersenyum. Hehe, Sister Star Lady belum kembali selama beberapa tahun. Ini adalah waktu terlama dia pergi. Dia bahkan membawa seorang pria tampan kembali. Wanita bintang sudah tidak muda lagi. Tawa 2 wanita terdengar dari derek di sebelah mereka. Salam, Nona. Wanita dan 2 wanita itu melompat turun dari derek, dan kedua wanita itu segera meneriaki Emperor Star Lady with a smile. Jelas, hubungan mereka sangat baik. Putri Surgawi. Wanita itu membuka tangannya dan memeluk Putri Kaisar Langit. Hehe, Bu, aku kembali. Putri Kaisar Langit memeluk ibunya dengan senyuman di wajahnya. Putriku kembali. Ini pasti Raja Naga. Wanita itu mengelus kepala Putri Kaisar Langit dan menatap Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Bibi, panggil saja aku Wang Xian. Wang Xian tersenyum tipis. Ya, Bu. Panggil saja dia Wang Xian. Raja Naga apa? HMPH. Disingnu segera berkata, hehe, dia sangat kuat. Putriku beruntung telah bertemu dengan bangsawan sepertimu. Wanita itu menepuk kepala Disingnu dan berkata sambil tersenyum. Apa, memang benar dia laki? Disingnu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Aku berteman dengan Singnu. Wang Xian memandang Disingnu dan tersenyum. Baiklah, Bu, ayo kembali dulu. Saat Disingnu berbicara, dia memegang tangan ibunya dan berkata, Baiklah, ini pasti Nona Bei Suang. Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri, gadis kecil? Wanita itu menganggukkan kepalanya dan menatap Bei Suang yang ada di sampingnya. Baiklah, Bei Suang memberi wanita itu senyuman ramah. Saya lupa bahwa Dewi S dan S adalah murid Wang Xian. Dia juga sangat kuat sekarang. Ratu Bintang Kekaisaran tersenyum malu. Kicauan. Wanita itu mengeluarkan suara, sendawa, sendawa. Suara burung bangau terdengar satu demi satu. Setelah itu, beberapa derek terbang. Wanita itu menaksir Dewi S, matanya berkilau. Dia telah memperhatikan informasi putrinya, jadi dia mungkin tahu lebih banyak daripada Kaisar Wanita Bintang. Semuanya, berdiri di atas derek, pergi dan duduk di rumah. Wanita itu berkata kepada mereka dan membawa Kaisar Star Lady ke derek. Maaf atas masalah ini. Wang Xian mengangguk dan terbang ke derek. Derek di bawahnya memiliki kekuatan Raja tingkat 1 yang abadi sementara wanita itu memiliki kekuatan Raja tingkat 3 yang abadi. Dan menurut Permaisuri, wanita itu adalah salah satu dari lebih dari 10.000 wanita ayahnya. Dia bahkan tidak memiliki gelar. Bu, aku sudah mencapai puncak level dewa-dewa yang abadi dan Battle Pet Space Beast Chu dia juga telah mencapai King level 5 yang abadi. Kali ini, aku pasti bisa menjadi Permaisuri. Setelah aku menjadi Permaisuri, aku akan membawamu ke istana di masa depan, pria itu juga akan memberimu status. Di derek, Kaisar Star Lady berkata kepada Lady. Puncak Dewa Tuhan, wanita itu juga tercengang, matanya berkilat kegirangan. Hehe, Bu, aku tidak memberitahumu selama ini, aku ingin memberimu kejutan. Kaisar Star Lady mengangkat kepalanya sedikit, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Tidak masalah apakah kamu memasuki aula utama atau tidak. Tidak buruk untuk bebas di sini. Nyonya Bintang, jika kamu sukses, ibu akan bahagia. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Orang itu memintamu untuk membesarkan binatang buas di sini. Bagaimana itu tidak buruk? Kata Kaisar Star Lady dengan kebencian. Dia memang sangat tidak puas dengan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat dilihat selama lebih dari 1 dekade, dan ibunya diperintahkan untuk memelihara binatang buas di sini. Meskipun pekerjaan semacam ini sangat baik di mata banyak orang, bagi ayahnya, itu adalah pekerjaan seorang pelayan.
Bahkan murid lain dari generasi yang sama mengatakan bahwa dia adalah putri seorang peternak. Bahkan setelah dia bekerja keras untuk menjadi bintang terkenal di Imperial Starfield, dia masih disebut sebagai aktris. Baiklah, Starlet, kamu adalah kamu, ayahmu adalah ayahmu, kamu hanya harus mengikuti jalanmu sendiri. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pria perayu itu. Tapi pria perayu itu dulunya adalah seorang kaisar, dan anggota keluarganya langsung menghadiahkannya kepada pria itu. Statusnya tidak tinggi, jadi itu normal. Jangan khawatir, Bu. Kali ini, kami akan menegakkan kepala dan membuat semua orang terkejut. Nyonya bintang kekaisaran mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Wanita di samping tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wang Xian berdiri di derek di samping dan samar-samar mendengar kata-kata Nyonya bintang kekaisaran dan yang lainnya. Dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Tidak mudah menjadi putri istana kekaisaran. Khusus untuk kekuatan yang begitu kuat seperti istana kekaisaran, ada ratusan miliar keturunan langsung. Untuk menonjol dari mereka, seseorang membutuhkan bakat dan kerja keras. Wang Xian, saudari Bei Suang, kalian bisa tinggal di halaman ini. Bangau abadi membawa mereka ke halaman di tengah pegunungan, sungai, dan padang rumput. Di Xingnu berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Tuan, saya tidak akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Aku punya beberapa hal untuk diurus. Bei Suang memandang Wang Xian dan berkata, oke silahkan, beritahu saya jika ada sesuatu. Wang Xian menatap Bei Suang dan mengangguk. Bei Suang jelas memiliki urusannya sendiri untuk diurus ketika dia datang ke istana kekaisaran kali ini. Wang Xian tidak banyak bertanya. Saudari Bei Suang tidak tinggal di sini. Sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Nyonya bintang kekaisaran. Bibi Ying juga memberitahunya bahwa Bei Suang memiliki dendam dengan kaisar istana kekaisaran sebelumnya. Dan kali ini, dia jelas ada di sini untuk menyelesaikan beberapa dendam. Seseorang mungkin akan sial, dia pikir. Meskipun kaisar lebih kuat, terutama kaisar dari 30.000 tahun yang lalu, yang setidaknya berada di level kaisar yang abadi sekarang, dia jelas jauh lebih lemah daripada Bei Suang. Menurut aturan kaisar, bahkan jika Bei Suang memukulinya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan jika para murid istana kekaisaran kalah telak, istana kekaisaran tidak akan ikut campur dalam pertandingan tanding dari generasi yang sama. Tuan Muda Wang Xian, terima kasih telah menjaga Stargirl selama ini. Datang dan cicipi daun teh yang saya tanam sendiri. Wanita di samping memperhatikan Bei Suang pergi dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Ya, Bibi. Wang Xian mengangguk dan mengikutinya ke kamar di samping. Wang Xian, kompetisi murid generasi saat ini dari Istana Kekaisaran akan diadakan lusa. Anda harus beristirahat di sini selama 2 hari ke depan. Di Xingnu berbisik kepada Wang Xian. Ini 2 hari kemudian. Itu hebat. Aku juga punya beberapa hal untuk diselesaikan. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Apa masalahnya? Di Xingnu memelototinya dan bertanya. Saya menjual beberapa barang. Ada lelang di istana kekaisaran Anda. Akan lebih baik jika itu adalah lelang berskala besar. Wang Xian menatapnya dan berkata. Datang ke sini dan menjual cairan yang mengembalikan jiwa adalah hal yang paling penting. Ini terkait dengan apakah dia bisa meningkatkan kekuatannya atau tidak. Tentu saja ada lelang. Lelang terbesar di pusat istana kekaisaran adalah rumah lelang istana kekaisaran. Aku akan membawamu ke sana besok. Di Singer berkata padanya, baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tuan Muda Wang Xian, datang dan cicipi teh sungai kelupaanku. Ibu permaisuri bintang wanita dengan cepat membawa secangkir teh dan meletakkannya di samping Wang Xian. Terima kasih. Wang Xian mengucapkan terima kasih dengan sopan dan mengambil cangkir itu dengan kedua tangan. Setelah itu, Wang Xian mengobrol sebentar dengan ibu permaisuri bintang wanita sebelum dia datang ke halaman di sebelah mereka. Nyonya bintang, Tuan Muda Wang Xian ini tidak buruk. Hargai dia dengan baik. Wanita itu memperhatikan Wang Xian pergi dan berkata kepada Di Xingnu dengan senyuman di wajahnya. Apa, Bu? Apa yang kamu bicarakan? Wajah Di Xingnu memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hehe, dia tidak terlihat besar dan dia kuat. Para pemuda istana kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin faksi. Raih kesempatan ini. Wanita itu terus menatapnya dan berkata, Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa antara dia dan aku? Saya memiliki hubungan yang baik dengan pacarnya, dan bagaimana saya bisa menyukai playboy seperti itu? Huh.
Nyonya bintang kekaisaran menggelengkan kepalanya dan mendengus. Bagus. Star Lady, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Prestasimu hari ini telah membuat ibu sangat bangga. Wanita itu menepuk kepalanya dan berkata dengan bangga. Rumah lelang pengadilan kekaisaran. Wang Xian mengeluarkan kecerdasan buatannya dan melakukan pencarian. Perang akan segera dimulai. Rumah lelang pengadilan kekaisaran akan mengadakan lelang besar. Semua pembangkit tenaga listrik dan tuan muda dipersilakan. Saat dia mencari, sepotong informasi segera muncul di kecerdasan buatan. Akan ada lelang skala besar lusa. Wang Xian melihat informasi di AI dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kompetisi untuk murid generasi saat ini dari Istana Kekaisaran akan diadakan dalam waktu 2 hari. Lelang ini mungkin juga mencoba menarik generasi muda Istana Kekaisaran saat ini sebelum kompetisi. Selain itu, akan ada Abyss War yang akan datang. Seharusnya ada banyak harta. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak membeli apapun kali ini. Alasan utamanya adalah untuk menjual item. Dia mengeluarkan AI-nya dan mengirim pesan ke Di Xingnu. Wang Xian, ada apa? 1 jam kemudian, Di Xingnu berjalan mendekat dan bertanya padanya. Bawa aku ke pelelangan istana kekaisaranmu. Saya ingin melelang beberapa harta. Wang Xian berkata langsung kepada Di Xingnu. Kamu bajingan, sepertinya kamu ikut denganku di jalan. Dia berkata dengan sedih. Mengapa saya harus? Saya hanya menjual beberapa item di sepanjang jalan. Wang Xian tersenyum. Dia tidak ingin membuatnya marah dengan sengaja. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana. Di Xingnu tersenyum puas dan membawa Wang Xian keluar. Ayo naik kren. Setelah keluar dari halaman, Di Xingnu menyentuh kepala bangau dan berdiri di atasnya. Wang Xian berdiri di sampingnya. Ayo pergi ke pasar sentral. Dia menepuk Derek dan berkata, bangun. Bangau itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah istana. Kecepatan Derek tidak cepat di mata Wang Xian. Di langit berbintang di sekitarnya, dia bisa melihat orang-orang mengendarai berbagai hewan peliharaan perang, terbang dengan mobil terbang yang sangat keren, mengendarai pedang, dan menaiki awan. Di pulau yang makmur dan besar ini, rasanya seperti negeri dongeng. Tidak lama kemudian, pasar yang sangat ramai muncul di hadapannya. Wang Xian bisa melihat semua jenis toko. Senjata teknologi, robot teknologi, peralatan teknologi, boneka susunan, hewan peliharaan perang, dan perlengkapan dewa. Ada banyak hal, apalagi, setiap toko memiliki aura yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah pulau dalam, area yang hanya bisa dimasuki oleh para murid abadi dan kaisar. Kami di sini, ayo turun. Setengah jam kemudian, Kaisar Wanita Bintang menunjuk ke sebuah bangunan besar di bawah dan berkata. Bangunan itu seperti Kolosseum Romawi kuno, namun terlihat sangat fiksi ilmiah. Lelang yang menggabungkan teknologi dan pelatihan. Seluruh rumah lelang bisa menampung setidaknya 1 juta orang. Mereka bisa mendarat langsung dari langit. Wang Xian dan bidadari terbang langsung. Selamat datang di rumah lelang Istana Kekaisaran. Lelang kami akan diadakan lusa. Apakah Anda di sini untuk menentukan lokasi atau mengirim barang? Seorang anggota staf berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan setelah mendarat di aula di bawah rumah lelang. Kirim barang untuk dilelang. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan berkata langsung. TSK, bukankah ini Dewi Bintang yang terkenal? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Wang Xian sedikit terkejut. Di Xingnu, yang berdiri di samping, memasang ekspresi muram. HMPH? Apa? Anda ingin tanda tangan saya? Hehe. Di Xingnu menoleh dan menatap beberapa gadis di belakangnya saat dia berkata dengan dingin. PFFT, aku ingin tanda tanganmu. TSK, tanda tangan seorang aktor. Kamu mempermalukan kami semua. Di pintu masuk lain dari rumah lelang, 3 wanita berok berdiri di sana, memandangi Imperial Star Lady dengan wajah penuh ejekan. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Hehe, karena kamu malu, kenapa kamu masih meneleponku? Bukankah kamu pelit? Wanita bintang kaisar mendengar sarkasme mereka dan berkata dengan ekspresi dingin. Hahaha, menyebut kami murahan. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi saya mendengar bahwa Dewi Bintang kita disimpan oleh pemimpin pasukan. TSK, seorang lelaki tua yang berusia ratusan ribu tahun, bahkan Dewi Bintang pun rela melakukan itu. Tampaknya Dewi Bintang kita telah banyak berkorban untuk kompetisi murid ini. Tidak hanya dia banyak berkorban, dia telah memberikan segalanya, hahaha. Suara mengejek datang dari mulut ketiga wanita itu, dan itu sangat menusuk telinga.
Setelah mendengar kata-kata mereka, bintang kekaisaran Lady mengungkapkan ekspresi marah. Apakah kamu meminta pemukulan? Wanita bintang kekaisaran menyipitkan matanya sedikit dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Apa, Anda ingin memberi kami pelajaran? Besok, kami akan memberitahu semua orang bahwa aktor pada akhirnya adalah aktor, dan di dunia ini, yang kuat dihormati. Wanita di tengah menatap dingin ke Imperial Star Lady dan berkata, kamu tidak perlu menunggu sampai besok, hanya kalian bertiga sampah. Telapak tangan Imperial Star Lady bergerak, dan pedang darah naga muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia membuang sesuatu, dan itu langsung menyelimuti mereka berempat. Nyonya bintang kekaisaran, kamu mencari kematian. Anda ingin berdebat dengan kami saat ini. Wajah ketiga gadis itu dipenuhi dengan kedinginan ketika mereka melihat Imperial Star Lady melepaskan formasi perdebatan. Aku akan memberimu 3 orang menjijikkan pelajaran hari ini. Wanita bintang kekaisaran mendengus dingin, dan pedang darah naga di tangannya dengan santai melambai pada mereka bertiga. Kamu mencari pemukulan. Ketiga gadis itu mengeluarkan geraman dingin, dan cambuk panjang serta 2 pedang tajam menyerang nyonya bintang kekaisaran. Bang, bang, bang. Namun, yang mengejutkan ketiga gadis itu adalah pedang tajam dan cambuk panjang di tangan mereka langsung roboh setelah terkena energi pedang darah naga. Bagaimana ini mungkin? Wajah ketiga gadis itu berubah drastis. Sebagai murid istana kekaisaran, senjata di tangan mereka bukanlah senjata biasa. Meskipun itu bukan senjata ilahi yang sangat kuat, mereka masih sangat kuat. Sekarang, mereka benar-benar dikalahkan dalam sekejap. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak layak menjadi pelayanku. Nyonya bintang kekaisaran dengan santai menebas pedang darah naga di tangannya lagi, dan energi yang kuat langsung menebas ke arah mereka bertiga. Tidak baik, ketiga gadis itu langsung panik dan buru-buru mengelak ke samping. Poh. Namun, di saat berikutnya, cahaya pedang mendarat di tubuh mereka, dan seketika, luka yang dalam muncul di tubuh mereka. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Wajah ketiga gadis itu berubah drastis, dan mereka berteriak tak percaya. Jika kamu bertemu denganku di masa depan, sebaiknya kamu mengambil jalan memutar. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kaisar wanita bintang dengan dingin menyapu pandangannya ke arah mereka bertiga, dan dengan lambaian tangannya, dia menarik formasi perdebatan. Kamu, wajah ketiga gadis itu berubah drastis, dan hati mereka bergetar. Beberapa tahun yang lalu, kekuatan wanita bintang kekaisaran hampir sama dengan mereka, hanya pada tingkat dewa-dewa abadi peringkat 5. Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Dalam beberapa tahun terakhir, untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka dengan santai memakan pil obat, tetapi mereka hanya naik 1 peringkat. Tapi bintang kekaisaran Lady dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Di bawah akal sehat mereka, dia setidaknya memiliki kekuatan dewa-dewa abadi peringkat 8 atau 9. Kekuatan ini cukup untuk bersaing memperebutkan posisi permaisuri. Nyah. Permaisuri menatap mereka bertiga dan berteriak pelan. Pergi. Ketiga gadis itu agak tidak mau. Mereka saling memandang dalam ketakutan dan segera pergi. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Pasti orang tua yang menjaganya pasti memberinya pil atau harta yang kuat. Jika tidak. Mereka bertiga menutupi luka mereka saat mereka menggeram dengan suara rendah dengan wajah pucat. Mereka juga tidak kekurangan pil untuk budidaya. Satu-satunya hal yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka adalah bakat dan bakat mereka. Beberapa tahun yang lalu, kekuatan mereka hampir sama, jadi mereka pasti menemukan peluang besar. Selain itu, mereka juga telah mendengar dari murid lain bahwa Nyonya Bintang Kekaisaran sekarang sangat dekat dengan pemimpin faksi yang baik. Oleh karena itu, ada murid perempuan yang mengklaim bahwa dia disimpan oleh seorang pemimpin faksi. Memang ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, di mata para murid seperti mereka, industri hiburan hanyalah murid yang kotor. Yang disebut selebritas itu hanyalah aktris di mata mereka. Dan dengan status dan statusnya, selebriti memang aktris. Hehe. Kamu cukup mengesankan. Tapi kenapa aku tidak tahu bahwa kamu ditahan oleh seorang lelaki tua? Wang Xian sedang menonton dari samping sambil tersenyum. Ketika dia melihat permaisuri mengalahkan ketiga wanita itu dengan sikap mendominasi, dia bertanya dengan nada menggoda. HMPH, kupikir kau juga pantas dipukul. Permaisuri memelototi Wang Xian dan mengangkat pedang darah naga di tangannya. TSK, kamu mau menghajarku dengan pedang darah naga yang kuberikan padamu. Kau sangat tidak berperasaan. Wang Xian tersenyum. Diam. HMPH,
Gerombolan itu malah bilang kalau aku diasuh oleh orang tua. Brengsek. Nyonya Bintang Kekaisaran berkata dengan penuh kebencian. Di samping itu, staf rumah lelang sama sekali tidak terpengaruh oleh pemandangan ini. Di Pulau Istana Kekaisaran, setelah membentuk formasi sparring tanpa merusak bangunan, mereka bisa sparring kapan saja. Tentu saja, para murid Istana Kekaisaran dilarang berjuang untuk hidup mereka. Begitu seseorang meninggal, terlepas dari apakah itu benar atau salah, mereka akan segera dieksekusi. Tuan Muda dan Nona, tolong keluarkan barang-barang yang Anda kirim untuk dilelang. Rumah lelang kami akan menilai mereka sebelum kami memastikan apakah mereka memenuhi syarat untuk dilelang. Staf bertanya pada Wang Xian dan yang lainnya. Saya kebetulan menemukan setetes cairan yang mengembalikan jiwa ini di tanah harta karun. Selama setetes darah ditambahkan ke dalam cairan pengembalian jiwa, tubuh utama akan dapat bangkit kembali dari cairan pengembalian jiwa setelah mati. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok. Ada setetes cairan abu-abu di dalam botol batu giok. Cairan abu-abu itu memancarkan energi misterius. Ketika staf mendengar kata-kata Wang Xian, jantungnya berdetak kencang. Tuan Muda, kami akan meminta ahli dari rumah lelang untuk segera menilainya. Silakan tunggu beberapa saat. Staf segera berbicara dengan Wang Xian dan berjalan ke belakang dengan botol giok. Star Lady, apakah mereka melarikan diri dengan harta saya? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya ketika dia melihat anggota staf pergi dengan cairan yang mengembalikan jiwa. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika cairan pengembalian jiwa Anda memiliki efek yang begitu ajaib, itu tidak akan hilang. Ini adalah sesuatu yang dibuka sendiri oleh pengadilan kekaisaran. Bei Suang memutar matanya ke arahnya dan berkata, itu sulit dikatakan. Cairan pengembalian jiwa saya dapat dikatakan sebagai harta tertinggi, harta yang dapat menyelamatkan hidup seseorang. Wang Xian tersenyum. Namun, dia juga mempercayai kata-kata Bei Suang. Pengadilan kekaisaran tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu memang harta yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Buah di atas singgasana nagamu juga lumayan. Beri aku beberapa dari mereka di masa depan. Wanita bintang kekaisaran sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata dengan santai. Bermimpilah. Wang Xian meliriknya. Grandmaster Di, ada tuan muda di luar yang telah mengirimkan harta karun. Dia mengatakan bahwa efek dari harta ini menantang surga. Selama setetes darah ditempatkan pada cairannya, tubuh asli akan hancur total dan akan dapat dibangkitkan kembali. Saya dapat melihat bahwa ia memiliki energi yang luar biasa. Saya akan datang dan meminta Grandmaster Di untuk menilainya segera. Saat Wang Xian dan Di Xingnu sedang berbicara di luar, anggota staf membawa cairan yang mengembalikan jiwa ke sebuah ruangan di belakang dan berbicara dengan lembut. Oh, itu bisa terlahir kembali dari setetes darah. Pintu kamar terbuka secara otomatis dan staf segera masuk. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua berdiri dan melihat ke arah staf. Grandmaster Di, saya tidak mengerti harta karun ini. Tolong nilai itu. Orang tua itu adalah Grandmaster penilai Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, dia juga orang terkuat di rumah lelang Istana Kekaisaran. Dengan kekuatan Raja Abadi level 9 dan kemampuannya menilai ribuan item, posisinya di Istana Kekaisaran relatif tinggi. Sangat aneh, sangat kuat. Grandmaster Di mengambil cairan yang mengembalikan jiwa, matanya bersinar. Weng, lengannya bergerak dan dia mengeluarkan sebuah buku. Tidak ada kata-kata di atasnya, namun ketika dia meletakkan jiwa yang mengembalikan cairan di pohon, kata-kata perlahan muncul di buku. Cairan yang mengembalikan jiwa, cairan yang mengembalikan jiwa, harta karun seperti itu langka, setara dengan kehidupan. Sayangnya, cairan yang mengembalikan jiwa ini terlalu sedikit. Paling-paling, itu dapat mendukung kebangkitan para ahli di bawah alam Kaisar Dewa. Tapi meski begitu, itu masih harta yang menyelamatkan nyawa. Grandmaster Di bergumam ketika dia melihat cairan yang mengembalikan jiwa dengan mata yang membara. Harta karun seperti itu bisa digunakan sebagai barang terakhir. Tanyakan tuan muda itu apakah dia masih memiliki harta karun seperti itu. Selama dia memiliki harta karun seperti itu pasti akan diperebutkan dengan gila-gilaan. Lupakan saja, aku akan pergi. Dia berkata segera. Hah, ini Grandmaster Di. Anggota staf di samping sedikit terkejut dan segera mengangguk. Tuan muda, cairan pembalik jiwa ini dikirim olehmu, kan? Grandmaster Di berjalan ke aula dan memandang Wang Xian dan Di Xingnu. Dia langsung bertanya. Grandmaster Di Xingnu sedikit kaget saat melihat lelaki tua itu dan langsung berteriak dengan hormat.
Ya, Grandmaster Di menganggukkan kepalanya. Tatapannya mendarat di Wang Xian. Ya, saya ingin tahu apakah lelaki tua itu telah menilainya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan bertanya. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Ini adalah harta utama. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda tidak memiliki harta karun seperti itu. Harta karun tertinggi seperti itu pasti akan dilelang dengan gila-gilaan. Grandmaster Di berkata sambil tersenyum. Aku hanya mendapat setetes cairan yang mengembalikan jiwa saat itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Oh, Grandmaster Di melihat ekspresinya yang ragu-ragu dan jantungnya berdetak kencang. Tuan Muda, jangan khawatir. Pengadilan Kekaisaran tidak akan mengingini harta karun Tuan Muda Mo. Hehe. Ketika saya mendapatkan cairan ini saat itu, saya mendapatkan beberapa jenis lagi. Saya tidak tahu efek dari beberapa dari mereka. Wang Xian mendengar apa yang dia katakan dan ragu sejenak sebelum mengatakannya dengan sengaja. Dia mengeluarkan cairan Changye, api abadi, cairan petir nirvana, dan cairan kekuatan hidup. Oh, ekspresi Grandmaster Di sedikit berubah saat dia segera menghabisi mereka. Bagus bagus bagus. Api murni seperti itu dapat mengubah fisik manusia. Petir murni seperti itu juga bisa mengubah fisik manusia. Energi spiritual semacam itu dapat sepenuhnya membangkitkan kecerdasan spiritual binatang dan tumbuhan yang sunyi. Jumlah kekuatan hidup yang sangat besar. Hanya setetes saja dapat langsung mengembalikan Raja Abadi Puncak ke puncaknya. Wajah Grandmaster Di dipenuhi keheranan saat matanya membelalak. Ini semua adalah harta karun tertinggi. Dia berseru dengan lembut. Ketika Wang Xian mendengar seruannya, matanya berbinar tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tuan Muda, jika harta tertinggi ini dilelang di rumah lelang Istana Kekaisaran kita, selain cairan yang mengembalikan jiwa, kita dapat melelang sisanya secara gratis. Bagaimana menurutmu? Grandmaster Di berkata kepada Wang Xian segera. Tentu, tapi aku punya permintaan. Saya ingin menggunakan jumlah yang setara dari mayat atau ramuan benih abisal untuk menyelesaikan akun. Wang Xian mengangguk dan berkata, tidak ada masalah dengan itu. Grandmaster Di segera mengangguk dan melambaikan tangannya. Ini voucher barangmu. Ini adalah slot kotak untuk pelelangan lusa. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan mengambil kotak itu sambil tersenyum. Jika Tuan Muda memiliki lebih banyak harta ini, Anda bisa datang ke rumah lelang Istana Kekaisaran kami untuk melelangnya. Grandmaster Di berbicara lagi. Tentu, hanya ini yang kumiliki. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Grandmaster Di menatap matanya dan memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia sedikit menganggukkan kepalanya juga. Wow, Wang Xian, kamu pasti punya banyak barang bagus. Bei Suang hanya bisa berseru ketika mereka berdua keluar. Sayang sekali aku bukan orang tua. Kalau tidak, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikan Anda sebagai majikan saya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Scram? Aku sudah merekam kata-katamu. Saya akan mengirimkannya ke Ying Xuan nanti. Gadis surgawi memelototinya. Wang Xian terdiam. Wang Xian tidak keluar untuk berjalan-jalan saat dia mengikuti Bei Suang kembali ke dataran. Keesokan harinya, dia menghabiskan sepanjang hari membaca informasi tentang Ai-nya. Wanita bintang kekaisaran itu sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sementara Wang Xian tinggal di tempat Bei Suang, sekelompok wanita berkumpul di aula samping di Istana Agung Istana Kekaisaran dan berseru dengan takjub. Dibandingkan dengan Pulau Tengah, pintu masuk ke Majestic Palace jauh lebih ketat. Tinggal di sini membutuhkan kekuatan level 5 ke atas yang abadi. Adapun para wanita, hanya istri dan anak-anak dari level 5 ke atas yang abadi yang bisa tinggal di sini. Tentu saja, ketika para wanita mencapai level 5 ke atas yang abadi, Istana Kekaisaran juga akan memiliki aula samping. Seperti kata pepatah, Istana Kekaisaran memiliki pulau luar dengan pulau dalam, dan pulau dalam dibagi menjadi istana yang luas dan pulau luar. Ini bisa dikatakan tangga, lingkaran. Istana yang luas secara alami adalah lapisan inti. Anak-anak dari generasi muda inti secara alami membentuk lingkaran dan memandang rendah para murid di luar. Di aula samping, 3 wanita duduk di sana dengan ekspresi yang sangat jelek, dan wanita di sekitarnya semuanya terkejut. Kekuatan ketiga wanita itu tidak dianggap lemah di antara mereka, tetapi mereka telah dikalahkan oleh Nyonya Bintang Kekaisaran dalam satu gerakan, menyebabkan banyak orang terkejut. Aktris itu sepertinya berhubungan dengan pemimpin pasukan yang cukup bagus. Dia pasti menukar beberapa harta dari sana. Ketiga wanita itu berkata dengan wajah muram.
Green Mountain tampaknya telah memperhatikan beberapa informasi tentang wanita bintang kekaisaran di masa lalu. Dia harus tahu lebih banyak. Saya sudah meminta Green Mountain untuk datang. Seorang wanita berkata dengan cemberut. Yah, jadi bagaimana jika dia tahu? Perlombaan akan diadakan selama 2 hari. Ketika saatnya tiba, Phoenix akan memanggil 9 langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di tengah, seorang wanita dengan pakaian seputih salju berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dan berjalan keluar, merasa bosan. Saudari Suzuang, kami hanya ingin tahu seberapa kuat wanita bintang kekaisaran itu. Namun, bintang kekaisaran Lady dari generasi kita pasti akan menjadi milikmu, Suster Suzuang. Beberapa wanita langsung berkata saat melihat wanita dengan pakaian seputih salju itu pergi. Tentu saja, tubuh wanita berpakaian seputih salju itu berhenti, berkata dengan acuh tak acuh. Wanita dengan gaun seputih salju itu sedikit terkejut dengan kata-katanya. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit terkejut. Kamar pribadi. Wanita yang sedang berbicara dengan wanita itu tertegun. Ekspresinya berubah drastis. Kalian punya kamar pribadi. Dengan status Anda masih ingin mendapatkan kamar pribadi. Benar-benar lelucon. Wanita itu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Permisi. Wang Xian menyaksikan dari samping. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kartu di tangannya dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia berjalan ke samping. Ketika gadis-gadis itu melihat Wang Xian berjalan mendekat, mereka secara naluriah memberi jalan untuknya. Retakan, Wang Xian datang ke depan kamar pribadi. Dia menggesek kartu di tangannya dan pintu kamar pribadi terbuka. Nona cantik di Sing, silakan masuk. Wang Xian berpura-pura menjadi seorang pria dan memberi isyarat padanya dengan undangan. Dia tersenyum dan mengatakan itu. Nona di Sing tidak bisa menahan senyum dan langsung masuk ke kamar. Pintu tertutup dan ekspresi para gadis mulai berubah. Bagaimana dia bisa mendapatkan kamar pribadi? Dengan statusnya, seorang wanita tidak bisa tidak berkata. Lelang normal baik-baik saja, dengan status mereka bisa mendapatkan kamar pribadi, tapi kali ini mereka bisa mendapatkannya. Kali ini, ada berita dari kemarin, ada beberapa harta sejati yang kuat yang dijual, dan salah satunya adalah harta sejati yang menyelamatkan jiwa. Ini membuat banyak tetua istana kaisar dan bahkan penjaga datang. Lelang seperti itu, kamar pribadi secara alami akan disediakan untuk para tetua dan penjaga, beberapa prajurit level 7 atau 8 yang abadi bahkan mungkin tidak bisa mendapatkannya. Namun mereka punya kamar pribadi. Mungkin kamar pribadi yang mereka pesan sebelumnya. Wanita dengan gaun putri salju mengerutkan kening, setelah itu dia tidak mengambil hati, berjalan langsung ke kursi di sampingnya. Betapa memuaskan. Aku paling benci ketika mereka bertindak begitu tinggi dan perkasa. HMPH. Permaisuri bintang wanita memasuki kamar pribadi dan berkata dengan gembira. Apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada kami atas kerja sama kami sekarang? Wang Xian tersenyum dan duduk di samping. Baiklah. Terima kasih, Tuan Muda Wang Xian. Permaisuri bintang wanita tersenyum. Keduanya duduk di ruang pribadi dan menunggu dengan tenang. Ada cukup banyak orang dalam pelelangan ini. Sekilas, Wang Xian menyadari bahwa ada sekitar 70.000 hingga 80.000 pembangkit tenaga raja yang saleh. Ada beberapa pembangkit tenaga raja yang saleh yang bisa menimbulkan sedikit ancaman baginya. Lelang dimulai segera. Barang-barang dilelang satu demi satu. Item yang dilelang di awal juga menarik banyak persaingan. Cairan yang mengembalikan jiwa, cairan kekuatan hidup, dan item lainnya dianggap sebagai item terakhir. Mereka hanya akan dilelang pada akhirnya. Wang Xian telah menunggu selama ini. Di Sing Er juga tidak menawar barang apapun. Ini akan segera tiba. Kali ini, banyak tokoh penting istana kekaisaran datang untuk hartamu. 2 jam kemudian, beberapa item terakhir akhirnya tiba. Ada total 6 harta pamungkas di akhir pelelangan ini. Lelang akan dimulai dari item ke-6. Harta karun ke-6, menelan cairan biasa. Menelan cairan biasa akan memungkinkan makhluk non-makhluk untuk mendapatkan perasaan. Bahkan jika itu adalah bunga atau rumput biasa, setetes saja akan melahirkan perasaan. Memberikannya pada hewan peliharaan pertempuran dapat melahirkan perasaan, seperti iblis surgawi. Ada satu hal lagi. Grandmaster telah menebak bahwa jika seseorang mengkonsumsinya, itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Itu adalah harta yang langka. Tawaran awal adalah 100 kubik batu dewa. Ke-6 harta itu adalah ramuan kehidupan, api abadi, dan petir nirvana. Ramuan kehidupan dan cairan pengembalian jiwa adalah barang-barang Wang Xian.
Yang tersisa harus menjadi harta asli. Satu sisi batu ilahi memulai penawaran. Sisi lain adalah satu kesatuan. Satu sisi batu suci bisa membeli 10 ramuan Raja Abadi level 5. Harga awal ini tidak rendah, tetapi masih merupakan harta dunia. 110. Lelang dimulai dan segera, seseorang mulai menawar. Pada akhirnya, api abadi dibeli oleh pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dengan 500 batu suci. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah api abadi. Api abadi itu bisa mengubah fisik seseorang dan memberinya fisik atribut api yang kuat. Kecepatan kultivasinya akan meningkat beberapa kali lipat. Harga awal api abadi jauh lebih tinggi. Harga awal adalah 1000 kubus. Selanjutnya, api abadi menyebabkan keributan di seluruh pelelangan. Banyak ahli menawar. Pada akhirnya, harganya ditetapkan 12.000 kubus. Aku punya sumber daya yang cukup untuk menerobos sendiri. Wang Xian menghitung sumber daya yang ditukar dengan 12.000 kubus batu suci. Matanya berkilat karena kegembiraan. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah cairan petir nirwana. Efek cairan petir nirwana ini mirip dengan api abadi. Satu-satunya perbedaan adalah atribut petir. Lelang cairan petir nirvana dimulai. Kali ini, harga cairan petir nirvana jauh lebih tinggi daripada harga api abadi. 18.000 kubik batu dewa terjual. Masih ada 3 item terakhir yang menurut Grandmaster paling berharga. Kita akan mulai dari item ketiga. Setelah mengkonsumsi setetes cairan kekuatan hidup, siapapun di bawah Void God Emperor akan dapat pulih seketika tidak peduli seberapa serius luka mereka. Ini setara dengan Second Life. Harta karun ketiga, cairan kekuatan hidup, diberikan oleh Grandmaster di posisi yang lebih tinggi dari api tak berujung dan yang lainnya. Harta ini setara dengan kehidupan kedua. Itu bisa langsung pulih ke puncaknya. Itu benar-benar harta yang kuat. Harga awal cairan kekuatan hidup adalah 20.000 kubus, dan pada akhirnya, dibeli oleh seseorang di kamar pribadi seharga 25.000 kubus. Orang yang baru saja bergerak sepertinya adalah Protektor Abis. Itu harus menjadi jurang pelindung. Protektor Abis adalah eksistensi di puncak kerajaan raja yang saleh. Harta karun semacam ini sangat penting bagi para ahli di level ini. Setelah penjualan cairan kekuatan hidup, beberapa orang berbisik di antara mereka sendiri. Pelindung telah bergerak. Jika bukan karena pelindungnya, harganya mungkin lebih tinggi. Di kamar pribadi, Kaisar Wanita Bintang berbisik. Tidak apa-apa, harga ini sudah cukup bagus. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia memang sangat puas dengan harga ini. Tapi sebenarnya ada harta yang bahkan lebih berharga daripada cairan vitalitas. Aku ingin tahu apa itu. Dia bergumam. Harta sejati kedua adalah senjata dewa ofensif, disebut labu pembunuh. Di dalam labu, seseorang dapat memelihara energi pedang. Ketika energi pedang dilepaskan, ia memiliki kekuatan destruktif dari Raja Dewa yang abadi. Pada saat ini, harta sejati terakhir diambil. Di atas panggung, seorang lelaki tua memegang labu hijau kuno di tangannya. Labu itu terlihat sangat biasa. Namun, ketika lelaki tua itu membuka tutupnya, energi pedang yang sangat tajam melayang di atas. Energi pedangnya berwarna hijau dan mengungkapkan energi pedang yang sangat tajam, hampir menusuk tulang. Labu pembunuh abadi ini dapat menghasilkan energi pedang dalam 10 tahun, energi pedang dapat diakumulasikan. Juga, dengan hukum angin, itu dapat meningkatkan kecepatan energi pedang, harta karun seperti itu sangat kuat. Orang tua itu melanjutkan perkenalannya. Sangat kuat. Bukankah itu berarti dewa-dewa abadi dapat membunuh ahli Raja Abadi level 7 atau 8 dengan itu? Di kamar pribadi, Kaisar Star Lady berseru kaget. Saya tidak bisa melakukannya. Pedangki terlalu tajam. Siapapun di bawah Raja Abadi level 5 akan merasa sulit untuk menahan cahaya pedang yang menusuk tulang ini. Namun, labu pembunuh abadi ini memang harta yang langka. Wang Xian berkata perlahan sambil menatap Kalabash yang membunuh abadi dengan binar di matanya. Labu pembunuh abadi ini hanya bisa digunakan oleh level 5 yang abadi ke atas, yang lemah tidak bisa menahan kekuatannya. Harta karun seperti itu bisa digunakan sebagai kartu truf yang kuat dan gerakan membunuh. Di atas panggung, sesepuh mengingatkan, senjata yang kuat tidak bisa dikendalikan oleh yang lemah. Tawaran awal akan dimulai dari 30.000 kubus batu dewa, penawar tertinggi akan mendapatkannya, semua prajurit, Anda dapat memulai tawaran Anda. Penawaran untuk labu pembunuh abadi dimulai. 31.000 kubus. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seseorang segera mulai menawar. 32.000 kubus. 33.000 kubus. 35.000 kubus.
Suara-suara datang dari kamar pribadi di sekitarnya. Harta karun seperti itu jelas merupakan senjata pembunuh bagi mereka yang berada di bawah Peak Immortal King Realm. Ketika para ahli mulai menawar, banyak dari mereka tampak bertekad untuk mendapatkannya. 36.000 kubus. Wang Xian duduk di kamar pribadi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia juga mulai menawar. Sejak dia mendapatkan pohon leluhur dan mempelajari efeknya, Wang Xian sangat tertarik dengan harta karun nabati ini. Fakta bahwa labu pembunuh abadi ini bisa menghasilkan sinar pedang memang luar biasa. Kalabash adalah sejenis tanaman. Itu terletak di depan pohon leluhur. Bisakah itu berkembang dan meningkat? Jika itu memiliki kekuatan destruktif dari Raja yang saleh, itu akan menjadi lebih kuat. Karena tidak membaik, labu pembunuh abadi ini juga bisa digunakan sebagai kartu truf. 40.000 batu suci. Setelah Wang Xian menyebutkan harganya, sebuah suara datang dari kamar pribadi di depan. Hao Fang, tidak buruk. Sepertinya kamu mendapatkan cukup banyak batu suci dari bangsa Dewa Abadi. Hehe, kamu benar-benar kaya. Di ruang pribadi di depan, lebih dari 10 pria parubaya duduk di sana, melihat salah satu tawaran, mereka sedikit terkejut. Haha, aku hanya beruntung, karena aku tidak memiliki kartu truf penyelamat hidup, aku pasti akan mengambil labu pembunuh abadi ini. Pria parubaya itu tersenyum, penuh percaya diri. Hao Fang, kamu cukup percaya diri. Seorang lelaki tua memandangnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hehe, yang utama adalah benda ini tidak berguna bagimu para pelindung. Tanpa beberapa pelindung yang bersaing untuk itu, saya seharusnya bisa membelinya. Pria parubaya itu menatap pria tua itu dan berkata dengan hormat. Beberapa pelindung seharusnya tidak bersaing denganmu. Pria tua itu tersenyum tipis. 41.000 meter kubik. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Pria parubaya itu sedikit mengangkat alisnya dan melihat ke kotak di belakangnya. 44.000 meter kubik. Begitu dia selesai berbicara, suaranya terus terdengar. 45.000 meter kubik. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. 46.000 meter kubik. Sisi lain segera mengikuti. 48.000 meter kubik. Ekspresi pria parubaya itu agak serius saat dia mengikuti. Siapa yang ada di kamar pribadi itu? Sepertinya kamu sudah bertemu lawanmu, Hao Fang. Seorang pria parubaya di kamar pribadi menoleh dan berkata sambil tersenyum. 50.000. Setelah pria parubaya bernama Hao Fang berteriak, suara dari sisi lain terus berdering. Lebih tinggi lagi dan itu tidak akan layak. Di ruang pribadi, pelindung yang berbicara sebelumnya berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah saat dia menggertakkan giginya, 52.000. 53.000. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain segera mengikuti. Ini menyebabkan ekspresi pria parubaya itu menjadi agak canggung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah kamar pribadi. Penatua mana yang ada di kamar pribadi itu? Apakah dia begitu kaya? Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, itu adalah dua murid yang terlihat relatif muda. Menarik. Pelindung tua itu menoleh, matanya sedikit berkedip. Dua murid muda. Bagaimana bisa seorang murid muda memiliki begitu banyak batu dewa? Pria parubaya itu sedikit terpana, wajahnya penuh kejutan. Harganya sudah terlalu tinggi, tidak cocok untuk melanjutkan kompetisi. Pelindung tua itu dengan ringan mengingatkan. Pria parubaya itu mengangguk, sedikit tidak mau menerimanya. Saya pikir akan ada banyak orang tua yang bersaing untuk item selanjutnya. Wali tua itu meluruskan tubuhnya sedikit dan bergumam. Sungguh orang yang kaya. Di kamar pribadi tempat Wang Xian dan yang lainnya berada, Ratu Kaisar Bintang melihat bahwa Wang Xian telah memenangkan tawaran untuk Kalabash yang membunuh abadi dan berkata dengan sedikit iri. Batu suci yang digunakan untuk menjual ramuan vitalitas semuanya hilang. Saya mengandalkan item terakhir untuk mengganti kerugian saya. Wang Xian tersenyum lembut. Item terakhir juga merupakan harta pamungkas terakhir yang dilelang hari ini. Harta penyelamat utama adalah impian semua pembangkit tenaga listrik. Ramuan yang mengembalikan jiwa adalah harta penyelamat kedua. Ketika pelelangan ramuan pengembalian jiwa dimulai, tidak banyak penawar. Hanya ada 4 orang tua. Saat keempat lelaki tua itu berbicara, orang-orang lain di pelelangan menonton dengan tenang. Ini adalah 4 pelindung. Masing-masing dari mereka adalah orang penting di Istana Kekaisaran. Mereka adalah eksistensi terkuat di bawah Kaisar Langit. Kecepatan lelang sangat cepat. Lelang berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Harga akhirnya adalah 93.000 kubik batu dewa. Ketika Wang Xian melihat nomor ini, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Setelah peningkatannya kali ini,
dia bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempur 6 hingga 7 Raja Abadi Raja tingkat 9 abadi di Istana Naga. Itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke Istana Kekaisaran kali ini. Jika dia membawa sesuatu seperti jiwa yang mengembalikan buah embrio, Void God Emperor mungkin akan datang. Tentu saja, Wang Xian tidak berani mengeluarkan barang seperti itu. Tuan muda, ini kalabash yang membunuh abadi untuk Anda tawar. Ini adalah sisa sumber daya yang Anda kirim dari lelang. Saya sudah menukarnya dengan pil obat untuk Anda. Setelah pelelangan berakhir, seorang anggota staf datang ke kamar pribadi dan menyerahkan harta dan sumber daya kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengambilnya dengan binar di matanya. Dia memegang labu pembunuh abadi yang berukuran 2 kepalan tangan dan menyuntikkan atribut kayu ke dalamnya. Berdengung. Dalam sekejap, Wang Xian merasakan labu hijau yang membunuh abadi bergetar sedikit. Ini adalah harta karun. Cahaya berapi-api melintas di mata Wang Xian. Dengan satu gerakan telapak tangannya, labu pembunuh abadi menghilang seketika. Pada saat yang sama, labu hijau muncul di atas pohon leluhur. Itu tidak terletak di bawah pohon leluhur, tetapi di atasnya. Itu setara dengan kayu abadi dan kayu yang mengembalikan jiwa. Yang lebih mengejutkan Wang Xian adalah bahwa kayu abadi dan cabang-cabang pohon petir nirvana melilit dengan lembut di sekelilingnya. Aliran pedang Qi keluar dari labu pembunuh abadi dan berputar-putar di sekitar labu. Ayo pergi. Saat Wang Xian masih merasakan kekuatan magis dari labu pembunuh abadi, suara disingu terdengar di sampingnya. Baiklah. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia tersentak dari linglung dan mengikutinya keluar dari ruangan. Ketika dia keluar dari kamar pribadi, dia melihat beberapa pasang mata melihat ke arah mereka. Wang Xian melirik dan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung berjalan keluar. Hei Hao Fang, memang ada 2 pemuda di kamar pribadi itu. Apakah mereka murid Istana Kekaisaran kita? Wanita itu terlihat familiar. Beberapa pria parubaya keluar dari kamar pribadi di depan. Salah satu dari mereka mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Dia keponakan saya. Adapun pemuda di sebelahnya, mari kenali dia. Saat pria parubaya itu berbicara, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke langit. Dalam sekejap, sesosok tiba-tiba muncul di depan Wang Xian, Kaisar Wanita Bintang dan yang lainnya. Kaisar Star Lady memandangi pria parubaya yang muncul dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Paman kedua. Disingnu menatap pria parubaya di depannya dengan heran dan berteriak dengan tergesa-gesa. Pria parubaya yang tiba-tiba muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya berambut perak. Dia tampak sedikit kedinginan dan sedikit senyum di sudut mulutnya. Cara Disingnu memanggilnya membuat Wang Xian menatap pemuda di depannya. Tingkat 5 kekuatan tingkat Raja Abadi. Dia berpikir sendiri. Dengan kekuatan dan senioritas ini, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Istana Kekaisaran. Disingnu, kan? Apa kalian baru saja membeli labu pembunuh abadi? Pria parubaya itu memandangi Disingnu dan mengungkapkan senyuman. Paman kedua, temanku yang membelinya. Disingnu menatap paman keduanya dengan heran dan berkata. Dia hanya tahu tentang paman kedua ini. Dia hanya mengatakan 3 kalimat, termasuk yang tadi. Oh, tanyakan kepada teman Anda apakah Anda dapat berpisah dengannya. Aku akan membelinya dengan harga lelang. Pria parubaya itu berkata kepada Disingnu sambil memandang Wang Xian yang ada di samping. Dari akal sehatnya, aura Wang Xian masih sangat muda. Adapun kekuatannya, dia tidak bisa merasakannya saat ini, yang membuatnya sedikit penasaran. Disingnu tertegun sejenak, dan ekspresi bermasalah muncul di wajahnya. Hao Fang, apakah kamu masih tidak mau menerima ini? Pada saat ini, beberapa pria parubaya terbang dari belakang dan berkata kepada pria parubaya dengan senyum di wajah mereka. Perang akan segera dimulai. Setidaknya kita harus meminta beberapa orang untuk melindungi hidup kita. Pria parubaya itu tersenyum tipis pada beberapa orang yang terbang. Bagaimana dengan adik laki-laki ini? Kamu masih sangat muda, dan kamu tidak membutuhkan labu pembunuh abadi. Jika Anda setuju, saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Tentu saja, saya juga dapat menemukan orang yang lebih kuat untuk memberi Anda beberapa petunjuk. Pria parubaya itu mendarat di Wang Xian dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saya minta maaf. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan menatap Dising yang ada di sampingnya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Adik laki-laki ini harus memiliki latar belakang. Mari kita membentuk hubungan yang baik. Dia merenung sejenak dan terus berbicara.
Dia sudah lama merindukan labu pembunuh abadi setelah mengetahuinya. Dia telah memperoleh kesempatan besar dan memiliki sejumlah besar batu suci. Kartu truf yang begitu kuat pasti akan meningkatkan kekuatannya banyak. Wang Xian menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hehe, kamu masih sedikit muda. Adik laki-laki, Anda seharusnya tidak menjadi murid istana kekaisaran. Hao Fang, saya pikir Anda harus mencari tetua di keluarganya untuk membuat kesepakatan. Pria parubaya di sampingnya tersenyum saat melihat pemandangan ini dan menepuk pundak pria parubaya itu. Pria parubaya berambut perak itu menatap Wang Xian dengan dingin dan menganggukkan kepalanya. Adapun untuk mengancamnya di sini, dia tidak berani melakukannya. Pengadilan kekaisaran memiliki aturannya sendiri. Hehe, Wang Xian melihat ekspresinya yang dingin dan tersenyum mengejek. Ayo pergi. Pria parubaya berambut perak menatap Wang Xian dalam-dalam dan berkata kepada rekannya di sampingnya. Di Hao Fang. Namun, pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar. Siapa ini? Ketika Di Hao Fang mendengar suara ini, dia langsung mengerutkan kening dan menoleh. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, dia tiba-tiba merasa sangat familiar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang sangat akrab. Bei Suang. Kakak Bei Suang kenal paman keduaku. Di Xingnu menoleh dan mengungkapkan ekspresi heran. Wang Xian berdiri di sana dan melihat ke atas dengan binar di matanya. Di sekelilingnya, beberapa orang juga tertarik dengan suara dingin ini. Mereka menoleh dengan bingung. Bei Suang, kamu. Saat Di Hao Fang melihat tatapan dingin Bei Suang, ekspresinya langsung berubah jelek. Saatnya membayar kembali penghinaan dari 30.000 tahun yang lalu. Beberapa hari ini, kamu sangat pandai bersembunyi. Tatapan menyeramkan Bei Suang terkunci padanya saat dia berbicara dengan wajah penuh niat membunuh. Bei Suang, 30.000 tahun yang lalu, aku hanya membiarkan seseorang memberimu pelajaran. Tidak kusangka orang pelit seperti itu akan mengingatmu selama 30.000 tahun. Hehe, belum lama ini, saya juga mendengar bahwa Anda memperoleh metode kultivasi. Selamat. Ekspresi Di Hao Fang agak tidak sedap dipandang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, kalau begitu kamu bisa memperlakukanku sebagai orang pelit itu. Bei Suang mencibir. Detik berikutnya, dia bergerak. Formasi sparring langsung menyelimuti Di Hao Fang. Setelah itu, bahkan sebelum Di Hao Fang sempat bereaksi, Bei Suang langsung berlari ke depannya. Jangan khawatir, saya mengerti aturan istana kekaisaran Anda. 30.000 tahun yang lalu, Anda, pangeran kekaisaran yang bermartabat, ditekan oleh saya. Saat itu, Anda bahkan ingin melamar sekte Bei Chuan saya. Hehe, setelah saya tidak setuju, nanti, ketika saya kesepian, Anda menemukan seseorang untuk mempermalukan saya. Kemurahan hati pangeran kekaisaran yang bermartabat bahkan tidak sebanding dengan wanita seperti saya. Bei Suang mencengkeram lehernya dengan cakar beku, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, cakar tajam itu langsung menembus bahunya. Bei Suang, kamu sebaiknya kamu berhenti. Rasa sakit yang hebat muncul di wajah Di Hao Fang saat dia hanya bisa menggeram dengan suara rendah. Hehe, berhenti. Tatapan Bei Suang terasa dingin saat cakar esnya langsung meraih salah satu lengannya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mencabik-cabiknya. Jeritan menyakitkan terdengar. Tetua, selamatkan aku. Mata Di Hao Fang menunjukkan ekspresi teror saat dia berteriak dengan ekspresi panik. Tidak ada jejak sikap dingin dan keren dari sebelumnya. Itu hanya sebuah tandingan. Kami dari era yang sama, saya tidak akan membahayakan hidup Anda. Mengapa, saya harus mengandalkan latar belakang Anda lagi? Bei Suang menatapnya dengan jijik dan mengayunkan cakar esnya sekali lagi. Jeritan lain terdengar dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ekspresi Di Hao Fang sangat jelek. Aku bisa menekannya 30.000 tahun yang lalu, tapi sekarang aku bisa dengan mudah menekannya. Bei Suang menatapnya dengan dingin. Baiklah, itu cukup. Letusan sparring yang tiba-tiba menyebabkan semua orang sedikit terpana. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah mereka, penuh dengan keheranan. Ketika mereka melihat Di Hao Fang dianiaya, banyak dari mereka bahkan lebih terkejut. Mulut mereka sedikit ternganga. Di Hao Fang juga seorang selebriti di istana kekaisaran. Dia adalah putra kaisar lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dan kekuatannya sekarang jauh melampaui generasinya. Dan sekarang, dia benar-benar dilecehkan oleh seorang wanita. Seorang penatua melirik sekilas, dan matanya sedikit berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Sampah.
Bei Suang mendengar suara seorang penatua dari istana kekaisaran di bawah, dan dengan dingin meludahkan dua kata pada Di Haofang. KKK. Pada saat berikutnya, cakar es yang mencengkeram Di Haofang menjulur ke arah dadanya. Itu membentuk dua kata besar. Sampah. Terutama ketika kedua kata itu memancarkan cahaya dingin, itu sangat menarik perhatian. Melihat adegan ini, semua orang sedikit terpana, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Weng, Bei Suang melambaikan tangannya dan menarik formasi perdebatan. Ah, Bei Suang, kamu mencari kematian. Ketika Di Haofang melihat dua kata besar di dadanya, dia merasa pikirannya menjadi kosong saat dia meraung dengan suara tegas. Sampah tak berguna yang hanya tahu cara menggonggong. Bei Suang melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mendarat di dadanya. Ekspresi Di Haofang berubah drastis. Sosoknya segera mundur. Haofang. Di sampingnya, Di Haofang dan beberapa lainnya sedikit mengernyit. Mereka langsung muncul di belakangnya dan menangkapnya. HMPH. Bei Suang mendengus pelan dan berbalik, ingin pergi. Namun, pada saat ini, tubuhnya berhenti saat dia melihat Wang Xian. Menguasai. Menguasai. Suara Bei Suang terdengar. Ketika dia melihat Wang Xian, dia menahan kesombongan di tubuhnya dan menunjukkan senyuman. Dia terbang ke Wang Xian dengan patuh dan menyapanya dengan hormat. Ya, Wang Xian menatapnya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Apa? Namun, pada saat ini, dua pemuda yang didukung oleh dua pria parubaya di udara melihat pemandangan ini dan mengungkapkan ekspresi kaget. Menguasai. Pemuda itu, matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana pemuda ini bisa menjadi majikan Bei Suang? Mungkinkah pemuda ini menjadi pemimpin Istana Naga? Wajah Di Haofang dipenuhi ketidakpastian. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Kemarin, ketika dia mengetahui tentang Bei Suang, dia sedikit terkejut dan langsung memeriksanya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa gadis yang dia tekan saat itu, yang bersinar seperti meteor, yang jatuh seperti meteor, telah bangkit kembali. Dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih menantang surga. Dengan kekuatan pertempuran kaisar level 8 yang abadi, ini membuatnya sangat terkejut. Namun, apa yang juga tidak dia duga adalah bahwa orang yang membawa Bei Suang kembali ke puncak sebenarnya adalah pemuda itu. Pemuda yang ingin menggunakan status dan kekuatannya untuk berdagang dengan labu pembunuh abadi. Melihat kata-kata yang diselimuti embun beku di depannya, ekspresinya sangat jelek. Bei Suang itu sebenarnya sangat kuat. Dia adalah putri kesayangan surga dari 30.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia menekan semua orang di Emperor Starfield, bukankah dia sudah mati? Dia hanya terdiam karena dia tidak memiliki pintu. Dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, dia memiliki master yang membawanya kembali ke puncaknya. Dia juga memiliki kekuatan pertarungan raja level 8 yang abadi. Banyak orang mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Aku tidak menyangka putri surgawi itu begitu menakutkan sekarang. Pemuda itu adalah tuannya. Raja Naga Istana Naga, prajurit level 8 yang tidak mati, pemimpin kekuatan yang kuat, dia terlihat muda, tapi dia tidak sesederhana kelihatannya. Deli S dengan bakat kaisar, apakah dia sekuat itu? Sudah lama sejak siapapun dengan bakat kaisar muncul. Sekitar, beberapa prajurit melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan kaget. Bei Suang pernah mengguncang seluruh wilayah lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Sekarang dia telah kembali dengan kekuatan seperti itu, dia telah membuat seorang ahli istana kekaisaran kehilangan banyak muka dengan mempermainkannya. Kekuatan seperti itu mengejutkan banyak orang. Bahkan beberapa tetua istana kekaisaran menatap Bei Suang dalam-dalam dan menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Apakah semuanya sudah diselesaikan? Wang Xian merasakan tatapan di sekelilingnya dan bertanya pada Bei Suang tanpa memperhatikannya. Sudah beres, Tuan. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Wang Xian memandangi Di Xingnu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Di Xingnu tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga terbang lurus ke arah padang rumput. Pemuda itu sebenarnya adalah pemimpin Istana Naga, Tuan Bei Suang, dan pemimpin pasukan di daftar Di Xingnu. Di bawah mereka, sekelompok wanita mengangkat kepala karena terkejut. Wanita dengan gaun seputih salju juga sedikit mengernyit, dan matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia telah belajar sedikit tentang Istana Naga kemarin, dan itu dianggap sebagai keberadaan yang relatif kuat di antara faksi kelas 1. Menurut tebakannya, dengan kekuatan dan status Imperial Star Maiden, bahkan jika dia memiliki beberapa status di Istana Naga, dia tidak boleh terlalu tinggi. Namun,
Dia tidak menyangka bahwa pemimpin Istana Naga akan datang bersamanya secara pribadi. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah murid Raja Naga, Dewi Frost. Setelah mendengarkan komentar para ahli Istana Kekaisaran, dia tahu satu atau dua hal. Jika dia benar-benar kuat, dia mungkin harus berhati-hati. Wanita bergaun seputih salju itu bergumam. Gadis bintang kekaisaran ini benar-benar akan bangkit. Pria dan wanita muda lainnya juga berpikir sendiri. Dengan dukungan kekuatan yang kuat, mereka mengenal seorang ahli yang berpotensi menjadi seorang kaisar. Banyak dari mereka jauh lebih lemah darinya. Dia harus dijaga oleh pemuda itu. Beberapa wanita cemburu berbisik. Aku harus kembali ke halaman untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nyonya Bintang, telepon aku besok. Wang Xian kembali ke rumah di Xingnu dan berkata langsung. Baiklah, di mana saudari Bei Suang? Apakah Anda ingin saya membawa Anda berkeliling? Di Xingnu mengangguk dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Bei Suang menggelengkan kepalanya padanya. Wang Xian memasuki ruangan dan segera menutupnya. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mengeluarkan pil satu persatu dengan penuh semangat. Matanya berbinar karena kegembiraan. Aku akan menerobos. Ini jauh lebih halus dari yang saya kira. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan ini sangat berharga. Meneguk. Tetesan pil dimasukkan ke mulutnya dan dengan cepat diubah menjadi energi naga. Ledakan. Setengah jam kemudian, tubuhnya bergetar dan aura agung menyembur keluar dari tubuhnya. Wang Xian segera menarik kembali auranya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah untuk peningkatan Anda. Kultivasi Anda telah ditingkatkan ke Immortal King level 3. Suara sistem terdengar. Wang Xian perlahan membuka matanya dan naga suci 7 warna sedang berenang di pupil matanya. Nama Wang Xian. Ras Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Immortal King level 3, bentuk ketujuh dari transformasi naga ilahi. Asal 2.144.344 per 5 juta. Kemampuan menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik bentuk naga ilahi. Kemampuan menangkap jiwa, merasuki roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek penggilingan besar 5 elemen, negeri naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 li, tiang yin yang, mangkuk 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum material logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 3. Negara Dewa Istana Naga, Istana Naga tingkat 7. Anggota Istana Naga 410,8. Raja Abadi tingkat 3, kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 9. Wang Xian berdiri perlahan, dan naga dewa 7 warna di pupilnya perlahan menghilang. Fiuh, aku selangkah lebih dekat ke puncak langit berbintang yang gemilang. Saat aku kembali kali ini, Istana Naga bisa dibandingkan dengan sekte besar. Wang Xian bergumam, oh benar, aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kalabash yang membunuh abadi. Wang Xian ingat bahwa labu pembunuh abadi tumbuh langsung di pohon leluhur. Dia segera merasakannya dengan pikirannya. Melalui akal sehatnya, labu pembunuh abadi terjerat oleh cabang-cabang kayu tak berujung dan pohon petir nirwana. Ada 2 aliran pedang Qi lagi yang mengelilingi Green Calabash. Salah satunya adalah aliran pedang Qi yang menyala, dan yang lainnya adalah aliran pedang petir Qi. Bersama dengan pedang angin hijau Qi, pedang Qi berputar di sekitar labu pembunuh abadi. Kekuatan labu pembunuh abadi tidak berubah untuk saat ini. Namun, itu telah berubah dari 1 aliran pedang Qi menjadi 3 aliran. Labu pembunuh abadi ini dapat ditemukan di posisi pohon leluhur. Itu tidak sederhana. Saya telah mengambil harta karun lagi kali ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Kali ini bisa dikatakan berkah ganda. 2650.